Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan indikator Ichimoku Kinko Hyo. Indikator Ichimoku Kinko Hyo ini dikembangkan oleh seorang jurnalis bernama Goichi Hosoda dan dimuat dalam bukunya yang terbit pada tahun 1969. Nah, asal nama Ichimoku Kinko Hyo ini merupakan gabungan dari Ichimoku yang berarti sekilas, Ichimoku artinya sekilas, Kinko artinya keseimbangan dalam sekilas, Hyo artinya grafik. Jadi maksudnya adalah kalau diterapkan dalam sebuah kalimat gitu kira-kira equilibrium chart at a glance. Nah, di dalam OLT-nya Mirai Asset itu tidak tertulis Ichimoku Kinko Hyo, tapi di sana dituliskan glance balance ya. Namanya glance balance. Nah, itu sama. Cuman nanti istilah-istilahnya yang berbeda. Dan perlu diketahui, meski mungkin terlihat agak rumit, tapi ketika kita benar-benar memahami Ichimoku ini, maka sebenarnya ini adalah sebuah sinyal yang sangat mudah dipahami dan bisa melihat tren dalam sekali lihat saja, seperti itu. Nah, perhatikan apa yang ada di layar ini. Ini adalah nama-nama bagian dari indikator Ichimoku Kinko Hyo ya. Yang pertama di sini ada Chinko Span yang di sini. Lalu di sini perhatikan di sini ada pergerakan harganya, candlestick chart. Lalu di sini ada Chinko Span, di sini ada Tenkan. Tenkan itu yang di atas ini garis warna oranye ini. Ada Kijun warnanya biru ini. Lalu kemudian di sini ada Kumo atau kita sebut dengan cloud ya. Dan cloud ini ya, ini dibungkus dengan yang namanya Senko Span ya. Di sini yang di bawah ini namanya Senko Span B. Lalu yang warnanya orange ini adalah Senko Span A ya. Jadi ada 1 2 3 4 5. Pada dasarnya ada 5 bagian ini. Perhatikan ya, ada Tenkan, Kijun, Chinko, Senko, dan Senko lagi. Seperti itu. Nah, penjelasan dari masing-masing garis ini adalah seperti ini formulanya. Tenkan Sen itu diperoleh angkanya itu dari highest high plus lowest low per 2 dengan periode standar 9. Maksudnya 9 hari terakhir. Kijun Sen itu dari highest high plus lowest low dibagi 2 dengan periode standar 26. Chinko Span harga penutupan dan digeser ke belakang sebanyak 26 periode, maksudnya 26 hari ke belakang. Senko Span A yaitu Tenkan Sen plus Kijun Sen dibagi 2 kemudian dimajukan sebanyak 26 periode atau 26 hari. Senko Span P yang tadi terlihat yaitu highest high plus lowest low dibagi 2 dari 52 candle terakhir yang kemudian dimajukan sebanyak 26 periode. Nah, ini jadi penting. Pada aplikasinya rumus ini tidak begitu penting karena kita tinggal langsung memakai dalam bentuk grafik saja. Tapi bagi Anda yang ingin meneliti lebih lanjut tentang indikator Ichimoku Cloud atau Ichimoku Kinko Hyo ini, maka formula ini bisa diperhatikan. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa dari sini ternyata periode yang dipakai pada setting default indikator Ichimoku adalah 9, 26, dan 52 ya. Ini wajar karena pada dasarnya Ichimoku digunakan untuk menganalisa pergerakan harga dalam jangka yang lumayan panjang, dan ini memang belum
ditemukan informasi atau bukti-bukti bahwa Ichimoku bisa dipakai untuk semacam day trading atau scalping semacam itu ya. Tapi bisa diganti ini periodenya 92652 ini bisa diganti. Tergantung kesukaan pemakainya. Nah, ini adalah gambar-gambar sekedar mengingatkan yang dijelaskan tadi. Jadi sekali lagi yang di atas ketika bullish, yang di atas ini adalah garis Tenkan-sen. Lalu yang di bawahnya Tenkan-sen itu adalah Kijun-sen. Lalu ada Senko Span yang di bawah grafik. Seperti itu. Dan Senko Span ini juga. Lalu Chikou Span selalu di beberapa hari sebelumnya. Seperti itu. Kayak gini. Nah, nanti ada penjelasannya sendiri. Nah, perlu diketahui ya, teori umum pada indikator Ichimoku ini adalah jika harga di atas awan, perhatikan ini ada chart saham, candlestick. Nah, di sini ada awannya, Senko ini. Nah, ketika harga ini di atas awan, maka ini pada umumnya tren sedang bullish. Artinya ini oke untuk membeli. Nah, jika harga di bawah awan seperti di sini nih, itu berarti tren pada umumnya mengalami bearish, maka disarankan Anda untuk hati-hati. Jadi seperti itu simpelnya. Dan di sini perhatikan gambar ini, kita bisa lihat ada indikator moving average, yaitu garis Tenkan dan Kijun. Tenkan itu yang kalau bullish berada di atasnya Kijun. Kijun itu yang di bawahnya Tenkan ketika bullish. Nah, ini harus diperhatikan. Ini fungsinya hampir sama dengan sinyal crossover-nya MACD. Ya, hampir sama, mirip sekali. Nah, intinya adalah penggunaan Tenkan dan Kijun ini ketika ada Tenkan memotong ke atas seperti di sini nih, memotong ke atas garis Kijun, maka dia akan bullish. Sebaliknya kalau di sini itu Tenkan sudah memotong ke bawah garis Kijun, maka ini waktunya untuk berhati-hati karena sudah mulai bearish. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang grafik yang lain, bagian dari Ichimoku yang lain. Grafik di atas adalah grafik dari chart saham Barito Putra BRPT beberapa waktu yang lalu. Kita akan belajar tentang cloud-nya di sini, yaitu cloud itu di dalam bahasa Jepang disebut kumo ya. Dengan adanya kumo ini seorang trader dapat mengetahui di manakah titik resisten atau support dari suatu pergerakan harga, seberapa tebal support dan resisten tersebut, juga tentang bagaimana sebuah tren akan terjadi. Sedangkan komponen lainnya dalam indikator Ichimoku yang dapat mengetahui kuat tidaknya sebuah sinyal dalam suatu pergerakan harga, yaitu Tenkan, Kijun, Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Chikou Span. Ya, sementara itu kedua garis yang membatasi awan dinamakan Senko Span A dan B. Dalam beberapa software yang lain itu kadang-kadang disebut Kumo Up dan Kumo Down seperti itu. Nah, ini perhatikan chartnya ini. Ini adalah pergerakan harga saham BRPT beberapa waktu lalu, dan ini ada awan. Ini kalau awannya ini masih hijau, ini pertanda bagus. Nah, seperti itu. Dan di bawahnya, ketika di bawah maka dia berlaku sebagai support. Perhatikan ini turun ke awan lalu ternyata mantul dari awan seperti itu. Nah, semacam itu. Jadi awan ini semacam support di situ ya. Dan ini adalah kondisi di mana terjadi sebaliknya. Kalau ini kan harga di atas awan, ini berarti bullish ya. Sedangkan ini adalah harga di bawah awan. Nah, ini harganya bergerak dan ini adalah awannya. Maka tren ini sedang berada dalam tren yang bearish, yang kita harus mewaspadai pergerakannya karena cenderung ke bawah. Nah, apabila harga itu berada di dalam span seperti ini, perhatikan yang di gambar ini. Ketika harga ini sedang berada di dalam awan, maka dia sedang struggling atau sedang naik turun, atau kita sebutnya adalah fase mendatar atau sideways kalau dalam bahasa Inggris.
Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan dalam beberapa keadaan awan atau kumo ini seringkali berubah-ubah sisi ketebalannya. Ini kita harus memahami suatu konsep support resisten menurut Hosoda, yaitu yang menciptakan Ichimoku ini. Beranggapan bahwa support dan resisten bukanlah sebuah garis mata, melainkan cenderung diidentifikasikan sebagai area. Itu sebabnya area support dan resisten suatu harga menurut Ichimoku itu bisa bergerak menebal dan menipis. Nah, seperti itu. Teorinya seperti itu. Jadi saat awan menebal, maka itu artinya support atau resisten juga menebal. Perhatikan, ini menebal di sini, maka ini menjadi resisten yang semakin kuat, ya, semakin kuat. Lalu di sini ada, perhatikan di sini ini awannya menipis, maka ini kemungkinan besar untuk dijebol itu sangat mudah karena tipis. Nah, perhatikan di sini ini awannya cukup tebal, jadi peluang untuk balik ternyata ada. Nah, sekarang perhatikan di sini awannya juga akhirnya membalikkan harga. Nah, teorinya seperti itu. Nah, itulah yang menjadikan keunikan Ichimoku. Dan keunikan yang lain adalah bahwa kumo yang ditampilkan di depan, ya, kumo yang ditampilkan di depan ini, perhatikan yang di kanan ini adalah semacam ramalan cuaca, ya, semacam ramalan area support dan resisten yang akan terjadi pada harga belum, padahal saat itu harga belum terbentuk, ya. Jadi kira-kira ke depan itu mau kayak gimana gitu. Nah, itu bisa dibayangkan di depan ini. Kalau kumonya ini awannya itu cenderung bearish, ya bearish, tapi kalau cenderung hijau, ya hijau, seperti itu. Nah, apabila dilihat dari bentuk dasarnya, maka kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya kedua garis ini, baik Kijun maupun Tenkan-sen maupun Kijun-sen ini memiliki kegunaan yang sama dengan moving average periode 9 hari dan 26 hari. Namun, cara plottingnya tidak sama persis, ya, dengan MA, yaitu MA diplotting dengan cara menjumlahkan semua titik close pada periode yang disepakati lalu dirata-ratakan. Sedangkan untuk garis Tenkan dan Kijun-sen itu diplotting hanya dengan membagi dua antara titik tertinggi dan terendah dari harga. Hasilnya adalah garis yang menyerupai moving average itu. Nah, perhatikan yang di atas ini adalah Tenkan, yang di bawah ini adalah Kijun, ya. Karena cara pemakaian Tenkan dan Kijun, Tenkan-sen dan Kijun-sen hampir sama dengan cara pemakaian MA, maka kedua garis ini dapat berfungsi sebagai suatu tren indikator layaknya MA, moving average. Nah, apabila Tenkan-sen ini, ya, Tenkan yang warna orange ini itu berada di atas Kijun yang hijau ini, maka ini bisa dipastikan ini tren sedang naik. Nah, perhatikan ini chart ini, trennya sedang naik. Tenkannya berada di atas Kijun. Nah, jika sebaliknya, ketika ada di sini, perhatikan Kijunnya ini di atas Tenkan, Tenkannya di bawah Kijun, maka ini adalah tren turun, ya. Sedangkan perpotongannya di sini sebelumnya ada perpotongan, lalu di sini ada perpotongan. Ini adalah sebuah tanda peralihan bahwa suatu tren itu bisa naik atau ke turun. Nah, semacam itu. Bisa dipahami, ya, dengan mudah, ya. Nah, ini bahasan kita yang terakhir tentang Chikou span, yaitu yang warnanya hitam ini, ya. Garis yang ditarik ke belakang 26 hari, ya. Jadi Chikou span ini sebenarnya memang hanyalah data harga penutupan yang digeser ke kiri sejauh 26 periode atau 26 hari. Jadi titiknya di sini, perhatikan di layar. Titiknya di sini ini sama dengan penutupan di sini. Lalu titik yang di sini sama dengan di sini. Lalu di sini sama dengan di sini. Dan seterusnya ini gerakannya ngikut dengan penutupan. Cuman ditarik 26 hari. Seperti itu, perhatikan. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ini juga menampilkan sebuah tren juga.
di dalam Ichimoku plan ini, Ichimoku Kinko Hyo ini. Apabila mengganti tampilan suatu, seandainya ini tampilan candlestick chart ini diganti menjadi line chart, maka akan terlihat bahwa nilai Chikou span ini akan sama persis ya dengan harganya gitu. Dan ini juga menunjukkan posisi tren ya. Bila Chikou ini, perhatikan Chikou ini yang garis warna hitam ini berada di bawah harga, maka dia adalah sedang tren turun yang cukup kuat. Nah, jadi sekarang dari grafik ini kita bisa tahu kalau trennya sedang sangat buruk ya. Nah, dengan ini misalkan di sini trennya garis Chikou-nya masih di atas, berarti masih bisa naik lagi semacam itu. Tapi begitu dia di sini memotong harga ke bawah, nah itu adalah tanda-tanda bahwa trennya tidak begitu bagus dan sebaiknya segera ambil posisi jual. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi kita sudah membahas tentang Ichimoku Cloud dengan lengkap. Kita sudah membahas Tenkan-sen, Kijun-sen, lalu kemudian Kumo, lalu kita terakhir Chikou span. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi.